Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebeam di sini. Seperti biasa di video analisis kali ini, gue akan membahas detail-detail dan teori yang muncul di One Piece chapter 1152. Dari mulai kenapa Hoshoku Haki bisa melukai Holy Knights, apakah Loki akan menjadi kru ke-10 bajak laut topi jerami, kenapa Harald dibunuh, apakah waktu di Elbaf berjalan lebih lambat, hingga apakah Shanks pernah menjadi anggota Holy Knights. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Luby, Mas Gotris, Varil Khalif 14, Ikan Jemping, dan Venu Lovra karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Oke, seperti biasa kita mulai dari cover story dulu. Setelah 1 tahun lebih, kita masih di kisah perjalanan ziarah Yamato. Sama seperti chapter sebelumnya, cover story kali ini nggak terlalu penting. Di sini kita bisa melihat Yamato berhasil mengantarkan topi buatan Tama kepada Kawamatsu. Oke, kita lanjut aja ya ke cerita utama. Melanjutkan dari chapter sebelumnya di mana kelompok Luffy di Underworld merasakan haki milik Imu, mereka semua terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi ke atas ke dunia matahari untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pada momen ini, salah satu rahasia besar kekuatan keabadian milik pemerintah dunia akhirnya terungkap. Gaban menjelaskan bahwa Holy Knights tidak benar-benar abadi. Mereka bisa dikalahkan dengan Hoshoku Haki tingkat tinggi. Jujur, gua pribadi nggak terlalu kaget karena pada saat analisis Arc Egghead, tepatnya ketika Emmet melepaskan haki milik Joy Boy, dari sini gua berasumsi bahwa haki tingkat tinggi seperti milik Joy Boy bisa melukai Gorosei atau bisa dibilang counter kekuatan keabadian. Pada momen ini kita bisa melihat nih seluruh Gorosei yang sebelumnya abadi langsung kalah dan memaksa mereka kembali ke Merijoa. Walaupun alasan haki ini bisa diterima, gue pribadi jujur mengharapkan sesuatu yang lebih dari sekedar Hoshoku Haki. Jujur gue bosen karena selama ini masalah-masalah yang muncul solusinya selalu haki. Oke, anyway, pertanyaannya, kok bisa Hoshoku Haki jadi solusi untuk permasalahan ini? Emang apa hubungannya? Asumsi yang menurut gua paling masuk akal adalah berarti seluruh kekuatan Imu dari mulai teleportasi dengan The Abyss, keabadian hingga teknik untuk mengambil alih tubuh seseorang, semuanya berasal dari buah iblis. Karena sepanjang cerita One Piece, Haki selalu jadi counter alami untuk kekuatan buah iblis. Jadi kalau bisa gue simpulkan, kekuatan Imu semuanya berasal dari buah iblis, bukan sebuah power system baru seperti sihir. Oke, lanjut di panel berikutnya kita juga dapat informasi resmi bahwa Zoro memiliki Hoshoku Haki juga. Fakta ini juga nggak terlalu bikin kaget karena selama arc Wano, Zoro sudah menunjukkan kekuatan Hoshoku Haki walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit. Justru yang menarik dari momen ini adalah reaksi Sanji yang ngarep banget punya Hoshoku Haki juga. Tapi tenang aja, buat fans Sanji, gue hampir yakin cepat atau lambat Sanji akan punya Hoshoku Haki juga. Polanya udah kelihatan banget dari mulai peran Sanji sebagai salah satu sayap calon raja bajak laut seperti Gaban yang sudah seharusnya memiliki Hoshoku Haki, hingga percakapan menarik pada panel ini. Coba kalian perhatiin deh. Di sini untuk kedua kalinya Sanji kembali bertanya kepada Gaban apakah dia memiliki Hoshoku Haki. Oda terlihat dengan sengaja menutupi percakapan mereka dengan dialog Loki dan Hairudin. Di sini Loki mengatakan, "Aku ada di sini, manfaatkanlah kekuatanku." Kalau kalian perhatiin panel ini, seakan-akan bubble kata-kata ini terlihat seperti milik Sanji. Jadi di sini seakan-akan Sanji yang berbicara kalimat ini. Nah, apakah ini foreshadow dari Oda bahwa pada akhirnya kekuatan Sanji juga akan dimanfaatkan untuk mengalahkan keabadian milik pemerintah dunia?
sebelumnya. Pola ini sudah pernah digunakan oleh Oda ketika memberikan clue bahwa Sanji memiliki konflik dengan keluarganya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, bisa cek video gue yang ini ya. Oke, lanjut. Di momen ini juga terdapat perdebatan antara Hairudin dan Loki. Loki ingin ikut membantu, tapi Hairudin gak percaya sama Loki karena reputasi buruk yang dia miliki. Lalu secara mengejutkan, Luffy tiba-tiba ngajak Loki untuk jadi krunya demi bisa membebaskannya. Reaksi gua sama persis dengan Zoro. Gimana caranya ini orang bisa muat di Thousand Sunny? Oke, anyway, tentu aja Loki nolak ajakan Luffy karena dia gak sudi jadi seorang bawahan. Tapi menurut gua kemungkinan Loki untuk jadi anggota kru ke-10 masih mungkin banget. Alasannya ada beberapa. Pertama, pola ini sering banget terjadi. Beberapa kru yang sudah bergabung sebelumnya juga nolak mentah-mentah ajakan Luffy. Kedua, untuk masalah muat atau enggaknya di kapal, mungkin Oda akan terinspirasi dengan Loki di mitologi Nordik, di mana Loki memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran tubuhnya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Loki akan jadi kru ke-10 bajak laut topi jerami? Coba komen ya. Oh iya, by the way, kayaknya dulu pas ngajak Yamato dan Carrot, Luffy nggak pernah sepengen ini gak sih? Oke, lanjut. Perdebatan untuk melepaskan Loki semakin memanas ketika Gaban juga meminta Hairudin melepaskannya. Alasannya simple, pada hari kematian Harald, Gaban merasakan ada hal yang janggal karena dia juga merasakan haki yang aneh dari kastil Harald. Momen ini jadi transisi ke flashback Elbaf, flashback di mana kita akan mengetahui alasan sebenarnya kematian Harald. 14 tahun yang lalu, Loki dan Jarul dipanggil ke kastil oleh Harald. Singkat cerita, ketika sampai di ruangannya, Harald sudah dibunuh oleh prajuritnya sendiri. Pertanyaannya, kok Harald bisa dibunuh? Pada chapter ini sayangnya belum terungkap, tapi let's go, kita berteori sedikit. Kalau kita lihat dari chapter sebelumnya di mana Imu bisa mengendalikan para raksasa menjadi jahat, mungkin alasan itulah yang membuat para prajurit terpaksa membunuh Harald. Raja Harald dikendalikan oleh Imu dan dipaksa untuk menghancurkan perpustakaan dan sekolah, persis seperti Dory dan Brogy. Menurut gua, pada momen ini sebenarnya Harald belum mati karena memiliki kemampuan regenerasi dari Imu. Nah, akhirnya Harald ngamuk dan membunuh seluruh prajurit di sini sebelum akhirnya dikalahkan oleh Loki. Jadi memang benar Loki adalah orang yang membunuh ayahnya, tapi dia terpaksa melakukan hal tersebut. Di lokasi lain dekat kastil, kita diperlihatkan pertemuan Shanks dan Gaban yang sedang berendam. Di momen ini ada percakapan yang menarik banget. Gaban merasa terakhir dia berendam bersama Shanks itu 3 atau 4 tahun yang lalu. Shanks kaget karena terakhir mereka berendam bersama itu 10 tahun yang lalu sejak Roger meninggal. Nah, karena dialog ini jadi muncul perdebatan. Gaban ini pikun, halu, atau ternyata waktu di Elbaf memang berjalan lebih lambat. Oleh sebab itu, pada awal arc Elbaf kita diperlihatkan pesan dari Louis Arnott yang mengatakan kurang lebih jangan stay lama-lama di Elbaf. Jujur, gue pribadi tim yang gak setuju. Teori ini udah cukup terbantah oleh Dory dan Brogy ketika mereka pergi ke Egghead. Ketika mendapatkan kabar bahwa Luffy dalam masalah, Dory dan Brogy langsung bergegas pergi ke sana dan sampai tepat waktu. Kalau berjalan lebih lambat, harusnya Dory dan Brogy pasti gagal membantu Luffy karena udah terlambat. Jadi menurut gua Gaban ini pikun aja, atau karena Pulau Elbaf sangatlah besar dan luas jadi feelingnya terasa lebih lambat. Oke, lanjut ya. Selain dialog, tato Shanks di sini juga jadi hal yang sangat mengejutkan karena sangat mirip dengan tato milik Holy Knights. Kalau kita perhatiin pas Shanks masih kecil, kita bisa melihat bahwa Shanks nggak punya tato ini. Jadi bisa dipastikan tato ini dimilikinya setelah kematian Roger. Pertanyaannya, kok bisa? Apakah Shanks pernah menjadi anggota Holy Knights? Menurut gua jawabannya mungkin banget, tapi dengan sedikit catatan. Jika melihat dari percakapan dengan Gaban, kita tahu bahwa Shanks disebut sebagai anak yang ditakdirkan. Maksudnya apa tuh bang? Kalau menurut teori yang gue bahas di sini, gue
berpendapat bahwa Shanks memiliki takdir untuk membangkitkan Joy Boy di masa sekarang. Detailnya kalian bisa cek video gue yang ini ya. Oke, anyway, karena memiliki takdir itu, akhirnya Shanks memutuskan untuk kembali ke Merijoa dan menjadi Holy Knights di sana. Tujuannya cuma satu, yaitu menjadi mata-mata. Nah, salah satu hasilnya adalah Shanks mendapatkan informasi tentang lokasi buah iblis Hito-Hitonomi model Nika dan berhasil mencurinya. Menurut gua momen ini nggak mungkin kebetulan karena Wushu yang saat itu memiliki buah iblis ini juga bingung kenapa Shanks bela-belain merampok kapal pemerintah hanya demi buah iblis yang bisa merubah tubuh seseorang menjadi karet. Nah, momen pemutusan hubungan Shanks dengan pemerintah terjadi di momen ini, di mana Shanks kehilangan tangannya plus tato Holy Knights miliknya. Di sini Shanks berhasil menyelamatkan Luffy, orang yang ditakdirkan menjadi Joy Boy. Jadi bisa dibilang orang pertama yang berhasil Luffy selamatkan adalah Shanks. Luffy berhasil membantu Shanks keluar dari pemerintah dunia. Jujur kalau ini benar, momen ini jadi simbolisme yang menarik dan indah banget. Oke, lanjut yuk. Masih di momen flashback, kita lagi-lagi dikejutkan dengan momen di mana buah iblis warisan Elbaf dicuri. Kalau dari panel ini kita bisa pastikan bahwa buah ini bukan dicuri oleh Loki. Kemungkinan besar yang mencuri buah iblis ini adalah Holy Knights, karena pada saat momen ini terjadi, Gaban juga merasakan haki aneh sama ketika Shamrock datang ke Elbaf. Jadi kemungkinan besar pada saat kematian Harald ada Holy Knights di sana. Oke, chapter ini ditutup dengan flashback 109 tahun yang lalu di mana Harald masih muda. Kelakuannya sama persis seperti Loki. Oke, itu dia analisis dan teori pada chapter ini. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Nah, coba komen juga menurut kalian apakah Shanks pernah menjadi anggota Holy Knight. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.